Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat santen ya? Sehat ya kata kok ini. Sunnatul Rasul sallallahu marrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Hadratal kurama wal fudala, para kiai, para ulama, para masyayikh, para ustadz, ustadzah, para sesepuh, para bini sepuh yang kami hormati dan muliakan, seluruh jamaah Yayasan Lentera Hati Indonesia, Pak Pratik dan seluruh yang hadir, tamu undangan. Syukur alhamdulillah kita bersama pada pagi hari ini bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi kesehatan kita semua ini bisa kita jaga, diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan rezeki kula panjenengan sedaya ditambah oleh Allah, dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semua semoga menjadi anak yang soleh solihah, anak yang bisa dibanggakan kelak saat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang terus-menerus mendoakan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Kanjeng Nabi itu syafaatnya tidak hanya kelak di akhirat, di dunia pun bisa memberikan syafaat. Ingat ketika saya masih kecil, ibu saya itu selalu bilang begini, nandi-nandi numpak sepeda ojo lali mojo sholawat. Maksudnya apa? Agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena itulah hadirin, salah satu keistimewaan orang membaca sholawat adalah sekali membaca sholawat maka pada saat yang sama Allah akan memberikan rahmat kepada orang itu. Pada saat yang sama malaikat akan membacakan istighfar, akan memohonkan ampun kepada orang yang membaca sholawat itu sebanyak 10 kali. Satu sholawat. Karena itulah maka hadirin jamaah, orang yang banyak membaca sholawat insya Allah dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Quran jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat ini Allah membaca sholawat, malaikat membaca sholawat, maka kita umatnya shallu alaihi wa sallimu taslima. Sudah selayaknya, sudah seharusnya membaca sholawat. Allah saja membaca sholawat, malaikat saja membaca sholawat. Ada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca sholawat, maka dia termasuk umat yang sombong kepada Rasulullah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, kepada hambanya, Allah tidak melakukan, kita yang melakukan. Allah memerintahkan sholat kepada kita, kita melaksanakan, Allah tidak melaksanakan. Allah memerintahkan puasa kepada kita melaksanakan, Allah tidak melaksanakan. Zakat juga sama, haji juga sama, Allah perintahkan kepada kita, tapi Allah tidak melaksanakan. Gak mungkin Allah sholat, gak mungkin Allah puasa. Tapi ada satu ibadah di mana Allah memerintahkan, Allah juga melaksanakan. Apa itu? Membaca sholawat. Begitu istimewanya sholawat, maka orang yang membaca sholawat akan dirahmati oleh Allah dan akan dibacakan istighfar oleh para malaikat. Allahumma sholli ala sayyidina. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya sebenarnya agak bingung. Ini temanya apa ini ya? Bebas ya? Bebas dan rapi. Ya. Bapak Ibu sekalian, seringkali kula panjenengan tidak bisa membedakan antara syariah dan fikih. Enten tulisan bank syariah. Dalam bayangan kita, istilah bank syariah ini adalah bank yang sesuai dalam Al-Quran dan hadis. Ada hijab syar'i, ada istilah hijab syar'i atau hijab syariah. Berarti ono sing hijab non syar'i. Sakjane istilah syariah di dalam kalimat bank syariah, di dalam kalimat hijab syar'i atau syariah, itu sudah benar secara istilah apa tidak? Atau sesungguhnya itu istilah yang sengaja dipakai dalam rangka agar laris? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, syariah itu adalah ketentuan-ketentuan Allah yang jelas dan tegas disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Contoh, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Sholat itu wajib, zakat itu wajib. Itu syariat. Karena Al-Quran tegas menyatakan itu. Tapi kalau dalam sholat subuh kita membaca kunut, atau mungkin ada yang tidak pakai kunut, itu fikih. Fikih itu adalah ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran yang belum jelas dan menjadi sarana ijtihad para ulama. Maka berbeda para ulama itu. Kalau dalam mazhab Hanafi, Bapak Ibu sekalian, ini sekalian belajar biar kita saling menghormati perbedaan di kalangan masyarakat. Di kalangan mazhab Hanafi tidak wajib atau tidak berhukum sunnah orang membaca kunut dalam sholat subuh. Tapi dalam mazhab Syafi'i dihukumi sunnah. Itu namanya fikih. Contoh lagi, sholat itu wajib, itu syariah. Tetapi bersedekap, tangan diginikan, itu fikih.
dalam mazhab Maliki Bapak Ibu sekalian tidak sunnah. Justru dalam mazhab mazhab Maliki itu tangan tidak perlu bersedekap, tapi cukup lurus. Makanya kalau panjenengan sholat pernah ke Mekah, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram, banyak orang melaksanakan sholat ya kayak siap gerak. Itu fikih. Bahkan pernah mungkin kita diajari guru takbir Allahu Akbar, tangannya diputar. Iya, pernah nggak? Tangan diputar. Ketika ditanya Ustadz kenapa harus diputar, sunnahnya adalah mendahulukan tangan kanan. Ada yang taruh di atas dada, ada yang taruh di atas, di bawah pusar atau del. Itu mazhab Hanafi. Mana yang benar? Benar semuanya. Yang tidak benar adalah yang tidak sholat. Kunut. Mana yang benar? Yang kunut apa yang tidak kunut? Benar semua. Yang tidak benar adalah yang tidak sholat subuh. Itu yang nggak benar. Ada orang berdebat, yang benar adalah tarawih 20. Tidak, yang benar adalah 8. Sama-sama berdebat sampai lupa untuk menjalankan sholat tarawih. Ya Allah, berdebat mencari kebenaran, tapi dia sendiri tidak melaksanakan sholat. Jadi fikih itu perbedaan para ulama. Termasuk Bapak Ibu sekalian, bunga bank di kalangan para ulama itu masih berbeda. Ada yang mengatakan haram karena sama dengan riba, ada yang mengatakan halal karena bunga bank dan riba itu beda. Ada yang mengatakan hukum yang ketiga syubhat, tidak jelas halal dan haramnya. Karena itulah maka istilah bank syariah sesungguhnya adalah istilah yang tidak tepat. Mestinya adalah bank fikih. Karena keberadaan bank syariah itu adalah bank sebagai hasil ijtihad para ulama. Di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Rasulullah nggak pernah mengatakan al-bank, nggak ada. Nggak ada kalimat bank itu di dalam hadis, apalagi di dalam Al-Quran. Karena zaman Rasulullah itu tidak ada bank. Itu adalah produk modern, hasil ijtihad ilmuwan. Bagaimana cara menyimpan uang dengan aman? Kalau menyimpan di rumah beresiko dicuri orang, digondol orang. Apalagi uangnya sampai kelihatan simpan di rumah. Ya. Maka disimpan di bank menjadi lebih aman. Nah, ada nilai manfaat, maka ulama setuju. Tapi ada rambu-rambu yang harus dipegangi oleh orang-orang yang terlibat dalam proses perbankan ini. Itu fikih. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, syariah dan fikih itu beda. Termasuk panjenengan harus bisa membedakan mana ajaran agama dan mana yang non agama. Yang non agama bisa adat istiadat, bisa pemikiran orang, bisa pendapat orang. Jangan sampai kita mengatakan pendapat orang itu ajaran agama, bisa fatal. Bisa fatal. Kalau rujukannya di dalam Al-Quran jelas dan tegas, di dalam hadis jelas dan tegas mengatakan, maka itu ajaran agama. Tapi kalau belum tegas dan jelas, maka itu bukan ajaran agama, tetapi pemahaman orang terhadap ajaran agama. Contoh Bapak Ibu, kalau sudah pakai jubah, ini mesti ustaz, mesti alim, alamah, mesti kiai. Lo belum tentu. Pakaian Bapak Ibu itu adat istiadat, itu produk budaya, bukan ajaran agama. Tapi ustaz, saya ini pengen niru Rasulullah itu pakai jubah, maka saya pakai jubah. Dia lupa
Kalau Abu Jahal juga pakai jubah, Abu Lahab juga pakai jubah, sama-sama pakai jubah. Maka kesimpulannya adalah pakaian Rasulullah, pakaian Abu Lahab dan Abu Jahal adalah produk budaya, adat istiadat. Begini-begini jangan dikatakan sebagai ajaran agama. Ajaran agama adalah nutup aurat. Soal model pakaian silahkan. Orang Indonesia ya pakai pakaian batik, pakai sarung, kopiahnya tidak harus kopiah kaji, bisa pakai belangkon. Atau Pak Pratik nih, bisa pakai belangkon, itu budaya, tidak masalah. Yang penting pakaian yang menutup diri kita adalah dalam rangka menutup aurat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada banyak tradisi adat istiadat di masyarakat kita yang seringkali dipandang, dilihat sebagai ajaran agama, padahal itu bukan. Peringatan Maulid Nabi itu bukan ajaran agama, tapi adat istiadat. Baca sholawatnya ajaran agama karena perintahnya jelas, tapi peringatan Maulid Nabinya dengan mendatangkan ustaz, ada makanan-makanannya, ada tumpengannya, itu adalah adat istiadat, bukan ajaran agama. Sing gak gelem ya gak apa-apa, sing gelem mangan tumpeng ayo bareng-bareng mangan tumpeng. Biasanya yang kritik seperti ini gak tahu roh rasane mangan tumpeng. Coba diundang ngongkon mangan menilak balik mana, lumayan boleh gowo berharga. Itu adat istiadat, tingkepan adat istiadat. Ajaran agama jelas akikoh, tingkepan tidak ada. Cuma ada ajaran agama pada saat anak di dalam kandungan, orang tua harus banyak membaca doa. Karena itulah hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan kita ini, apalagi masyarakat Indonesia seperti kita ini, adat istiadat tidak bisa kita lepaskan. Bahkan budaya adat istiadat menjadi salah satu sarana para ulama, para wali dulu dalam rangka untuk mendakwakan agama. Contoh yang disampaikan oleh Pak Pratik dengan hitung-hitungnya, dengan apa istilahnya ya, pariannya, itu bagian dulu yang sudah dilakukan oleh para ulama dulu dalam rangka mendakwakan agama. Nah, kalau masyarakat zaman itu dikasih ayat-ayat Al-Quran, ambek ceramah saudara-saudara, wahai saudara-saudara yang saudara-saudara, dikai ayat Al-Quran malah gak paham. Maka caranya para ulama, pendekatannya adalah dengan pendekatan budaya, hitung-hitung, parian-parian dan lain sebagainya yang di dalamnya ada ajaran agama, ternyata bisa diterima masyarakat, dan kemudian masyarakat bisa menjadi beragama Islam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara wali songo itu ada wali yang unik, namanya sinten? Sunan Kalijaga. Beliau itu mengadopsi kisah Mahabharata dan Ramayana. Di dalam kisah Mahabharata ada seorang dari Pandawa 5 itu ada seorang yang punya senjata yang sangat ampuh, namanya jimat kalimat soto. Di dalam cerita aslinya nggak ada, itu dikarang oleh Sunan Kalijogo, dan itu masyarakat senang. Jimat kalimat soto itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama memahami bahwa kalau menerima informasi atau dakwah melalui media sosial, kita harus kritis. Sakjane ini ajaran agama apa?
pemahaman orang, apa budaya, apa adat istiadat. Saya umpamanya dalam mazhab Syafi'i, kita semua ini orang Indonesia rata-rata mazhabnya mengikuti Imam Syafi'i. Contoh, kalau baca suratul Fatihah Bapak Ibu, bismillahnya atau basmalahnya dimulai dengan ta'awud, tapi ta'awudnya dibaca pelan. Untuk bismillahnya dibaca dengan suara jahar atau keras. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi itu tidak keras. Jadi basmalahnya itu tidak dijaharkan. Karena itu kalau panjenengan sholat di masjid kok tidak dikeraskan suara basmalahnya, tidak usah kemudian wah batal kamu coba bismillah, tapi bismillah dibaca di hati, tidak dikeraskan. Itu mazhab yang lain. Nah, yang begini-begini ini pemahaman Imam Syafi'i, pemahaman Imam Hanafi terhadap ajaran agama. Nah, kita ini pengikut. Karena pengikut ya kita ngikuti guru kita. Guru kita lah yang tahu dalilnya. Kenapa kita melakukan seperti ini? Gak usah mencari-cari dalil sendiri. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya yang perlu kami sampaikan adalah bahwa sebentar lagi Ramadan. Sebentar lagi Ramadan. Niati menyongsong Ramadan ini dengan lillahi ta'ala. Saya ingin cerita di dalam kitab Al-Aqidah At-Takhawiyah. Ini salah satu kitab yang sangat penting di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam kitab ini ada keterangan bahwa di masa Nabiullah Musa alaihissalam, merusak konsentrasi. Di masa Nabiullah Musa alaihissalam ada seorang yang ahli ibadah, umurnya sudah 500 tahun. Jadi umurnya ini sudah 500 tahun, 350 tahunnya yang terakhir hanya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat beliau ini bertemu atau kedatangan tamu, yakni Nabi Musa. Wah, senangnya bukan main. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ahli ibadah ini kemudian tanya, ya Nabi Musa, saya ini setelah berumur 500 tahun, kira-kira kelak di akhirat oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya apa ke dalam nerakanya? 350 tahunnya yang terakhir ini melulu saya ibadah kepada Allah, tidak melakukan yang lain, murni ibadah kepada Allah. Dan itu manusiawi, Pak. Kadang mungkin mulo panjenengan pada saat ibadah, ya Allah, kira-kira ibadahku ini mendorong atau menjadi jalan tidak saya untuk mendapatkan surganya Allah. Sama dengan orang ini. Dijawab oleh Nabi Musa, wahai orang ahli ibadah, wahai rajul, saya tidak tahu. Karena yang tahu siapa yang kelak mendapatkan surganya Allah dan nerakanya Allah, itu ya hanya Allah, bukan saya. Dijawab, direspon oleh ahli ibadah ini, ya Nabi Musa, engkau adalah utusan Allah, engkau adalah Rasul Allah, tolong sampaikan kepada Allah, tolong tanyakan kepada Allah, kira-kira saya ini masuk ke dalam ahli surga apa masuk ke dalam neraka. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, singkat kisah, Nabi Musa ini kemudian tanya, ya Allah, ada hambamu, ada umatmu yang umurnya 500 tahun, 350 tahunnya yang terakhir hanya ibadah kepadamu. Kelak orang ini kau masukkan ke dalam surgamu apa nerakamu?
Dijawab Allah, wahai Musa, sampaikan kepada hambaku ini, sampaikan kepada hambaku ini, kelak di akhirat takdir bukan berada di dalam surgaku, tapi berada di dalam neraka. Jawaban Allah ini jamaah disampaikan kepada ahli ibadah ini, dan tatkala mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Musa bahwa kelak di akhirat takdirnya bukan di dalam surga tapi di dalam neraka, orang ini kemudian bersujud, nangis, setelah itu bangkit sambil tersenyum dan mengatakan, ya Nabi Musa, aku ikhlas menerima takdirku. Jika memang Allah mengendaki aku masuk ke dalam nerakanya, aku ikhlas menerimanya. Yang kedua, Nabi Musa sampaikan kepada Allah agar tubuhku yang kecil dan kerempeng ini kelak di akhirat, jika aku dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, tubuhku ini dijadikan besar sehingga pintu-pintu neraka seluruhnya tertutup oleh tubuhku. Kelak setelahku tidak ada lagi ahli ibadah yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disampaikan oleh Allah, disampaikan oleh Nabi Musa kepada Allah. Apa jawaban Allah? Ya Musa, hari ini juga akan aku rubah takdirku. Kelak di akhirat dia bukan mendapatkan nerakaku, tapi akan aku masukkan ke dalam surgaku karena ikhlas menerima takdirku. Dan dia mau berkorban untuk orang-orang sesudahnya. Orang lain sampaikan ini, wahai Musa, kepada hambaku yang alim, yang ahli. Hadirin, ini disampaikan oleh Nabi Musa kepada ahli ibadah. Apa hikmahnya? Satu yang perlu kita perhatikan kalau beribadah yang ikhlas lillahi ta'ala. Allahu sholli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat semuanya itu akhirnya lillahi ta'ala. Idealnya begitu, bukan lil jannah. Saya tak poso, semoga dengan puasa saya ini saya akan mendapatkan surga. Gak salah, tapi jenengan rugi. Karena ibadah itu belum tentu mengantarkan kita ke surganya Allah. Surganya itu miliknya Allah, wewenangnya Allah. Mau dimasukkan surga neraka itu terserah Allah. Jadi jangan sampai salah niat, ya, jangan sampai salah niat. Kenikmatan terbesar kelak di akhirat, Bapak Ibu, adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenikmatan terbesar orang yang akan berada di akhirat kelak. Karena itu maka berharap surga tidak salah. Karena orang yang berharap surga motivasinya juga panjang, juga kuat untuk mendapatkan, untuk melaksanakan ibadah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, niati lillahi ta'ala. Di dalam Al-Quran jelas Allah menyatakan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu apa fungsinya kita ibadah? Paling tidak sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah. Bapak Ibu, hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah anugerah, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bernafas, kita bisa bicara, kita bisa mendengar, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Bisa jalan, coba bayangkan Bapak Ibu, mata tidak bisa melihat, susahnya luar biasa. Sariawan saja kalau ada di mulut kita itu meringis, Bu. Tidak enak. Kalau tidak sariawan berarti sehat.
Maka bersyukur atas nikmat Allah di samping melalui lisan juga melalui hati. Alhamdulillah Gusti Allah mengkei syukur waras awak dhewe, tapi juga bil amal melalui perbuatan. Caranya ialah memperbanyak ibadah kepada Allah. Maka wujud dari rasa syukur kepada Allah adalah memperbanyak ibadah. Oleh karena itu di bulan Ramadan nanti, di samping niat harus ditata, jadikan ibadah itu sarana untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin jenengan pernah dengar nggih, ada orang ahli ibadah masuk neraka. Ketika ditanya kalau di akhirat itu, bro, ente masuk neraka kenapa? Loh, saya karena ahli ibadah. Masuk surga kenapa? Loh, ya saya karena banyak ibadah. Ini di-stop oleh Allah. Jangan masukkan karena ibadahnya dalam rangka mencari surga, bukan mencari apa, bukan lillahi ta'ala. Masukkan ke dalam neraka. Makanya hadirin, ayo ibadah yang biasa saja, biasa-biasa saja, lillahi ta'ala. Sing ikhlas melaksanakan puasa yang ikhlas, melaksanakan sholat ya yang ikhlas, terus pokoknya biasa saja, nggak usah muluk-muluk. Wis pokoknya aku sholat melaksanakan perintah Allah, kosong melaksanakan perintah Allah, itu sudah cukup. Allahu Akbar dalam hati lillahi ta'ala. Paling tidak 1 detik 2 detik ada kepasrahan total kepada Allah, itu sudah luar biasa. Kok dini di dalam sholatnya setelah itu ingat sembarang kalir, ya gak apa-apa. Apa mana yang dilala imamnya maca surat itu surat Al-Baqarah diwaca. Allahu Akbar, wis enak. Kok suwe melek? Oh nak kaos partai, lanjutkan. Masya Allah, malah gak khusuk. Suwe mana macane? Akhirnya maca ayat Al-Quran sing nempel ning tembok masjid. Kok suwe mana? Ngawang sarungnya koncone. Lho merek apel. Malah kepikiran tak kok endi? Makanya Bapak Ibu jamaah, ada sahabat itu yang ditegur Rasulullah karena sholatnya terlalu panjang, bacaan ayatnya panjang. Jenengan senang sing Jawa apa saya? Endek. Ordo kali kula. Jadi kalau terlalu panjang, lah kebutuhan orang, kepentingannya orang itu kan macam-macam. Makanya ditegur oleh Rasulullah SAW. Karena ada orang sholat itu geremeng kedawa, dia kepikiran banyak dagangannya yang belum dijual itu. Akhirnya dilaporkan Rasulullah dan ditegur oleh Rasulullah SAW. Artinya kalau jadi imam, lihat jamaah. Kalau jamaahnya itu orang kantoran, ya ojo suwe. Jumatan yang dibaca surat pendek saja, khutbahnya jangan lama. Di Al-Jihad, tempatnya Imam Hambali, Bapak Ibu sekalian, khutbah itu ditulis oleh takmirnya maksimal 10 menit. Dulu itu 15 menit, sekarang dipotong. Tapi khotib ya tambah enak, wong sangoni ya padha. Mau 10, mau 15 ya pancet wong wis dikleti. Ya. Enggak mungkin terus dikurangi ngono kan enggak mungkin. Nah, 10 menit loh tambah dikit. Ternyata saya tanya, Ustaz, ini jamaahnya banyak orang sekitar yang kerja di perkantoran. Karena itu enggak usah lama-lama, Ustaz. Setuju. Kenapa? Orang kantoran Bapak Ibu sekalian butuh ngopi, butuh makan, yang boso istirahat. Maka jangan lama-lama. Kalau di kampung
mungkin agak lama sedikit, nggak masalah. Tapi ya biasanya jamaahnya gerem. Ada di Jemur, Wonosari, Surabaya itu pernah saya Jumatan di situ. Lama itu sudah 25 menit juga turun-turun. Jamaah itu ya Allah, saya tersenyum. Akhirnya beberapa kemudian mungkin karena dia kerja dibatasi oleh waktu, akhirnya mundur. Nah, kalau sampai ada jamaah yang mundur dari sholat Jumat gara-gara khotib, maka khotiblah yang berbuat boleh. Tidak boleh. Maka di perusahaan Bapak Ibu sekalian, standarnya sholat itu jangan lama-lama. Wiridannya juga pendek-pendek saja, nggak usah lama-lama, agar yang kerja ini bisa segera kerja kembali. Bagi yang belum makan bisa mencukupi kebutuhannya. Kita ini bukan orang Arab, ya, bukan orang Arab, tapi orang Indonesia. Wah, pemanes sing duwe anak, ibu-ibu itu ya, anak dua anak cilik. Wah, kalau sholat subuh ya anaknya sing berot, harus disesuaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibadah itu yang ikhlas, jangan sampai kemudian karena yang lain, niati saja lillahi ta'ala, bahwa saya melaksanakan ibadah, apakah sholat, apakah puasa, apakah zakat, apakah haji, umroh dan lain sebagainya, menolong orang atau apapun, niati melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung urip, mumpung hidup, ayo kula panjenengan sedaya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, yang kita laksanakan hari ini selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mbok pilih ada kesalahan, ada kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma anfa' ulumana wa barik ulumana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nuwartal ardh bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.